kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu sedusan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku. Aku tetap merana, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Hingga hilang peti peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman? Aku mencarimu. Di mana kau kini teman? Aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu. Kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Ya, halo teman Sinau, jumpa lagi sama kita di episode kali ini dengan temanis. Ya, Ipok Sinau. Kali ini sangat spesial sekali. Selamat malam Mas Hada. Selamat malam. Istimewa. Mas Trijuli. Istimewa. Mas biasanya panggil Mas Trijuli ini Trijuli PMW. Kok bisa? Budi Mawarso saya sikat PMW. Tak kira Bumi Merantiwangi, Mas. Perumahan. Terima kasih. Sehat Mas Hada ya? Alhamdulillah. Sehat atas doa-doa jenengan sedaya. Amin. Sama-sama, Mas. Alhamdulillah. Ini dompet tetap sehat nih. Ya Mas. Dompetnya tetap sehat juga ini. Apa itu dompet itu? Uang saku. Sedang ini. Loh, aku sampai saiki Mas, orang tahu nyekel dompet, jujur aja Mas. Gitu ya. Polane mesti ketemu nek duwe sisipan dan sebagainya. Nah,
namanya suami istri, ya, istri itu lebih lincah daripada kita. Ya itu untuk Gitu. melihat kalkulasi keuangan. Tadi siang aja saya sudah diingatkan, loh, dek ini ATM sakjane kan tinggal sak ini. Jadi sama nih sentek. Ya teman-teman Sinau semua, mungkin penasaran ya siapa Mas Hada ini? Coba Pak, kita gali lagi ya. Mas Hada tadi kan sempat di awal Dia baca membacakan puisi, ya, sebuah puisi karya Khairil Anwar. dengan menggelegar sekali. Ini yang ngiringin juga harus bisa sumbut sebetulnya. Harus ngikuti, Iya kudu dong. aduh rada angel. Gitu Jadi ya. Mas Hada ini kami manggilnya Mas Hada, dia adalah seorang guru buat saya karena teman, saudara, bahkan mungkin dia adalah musuh saya. Oh, Benar Mas. Jadi dari kami waktu berproses itu memang ya penuh dengan kisah. Jadi ya inilah persaudaraan sampai waktu itu Mas Hada ya, benar-benar sampai pisu-pisuan. Nanti Mas Hada ceritalah banyak tentang itu. Jadi ya inilah. Jadi kami waktu itu berproses di proses teater. Jadi proses teater SMA waktu itu. Dan ayo Mas Hada, ada komentar apa tentang bukan pertikaian ya, apa ya? Bukan. Persaingan mungkin ya, atau Mau loh. kompetisi. Dek mungkin butuh penjelasan, mungkin bahkan kaget loh lah apa musuh malah ganti kayak gini ya. Tapi latar belakangnya Mas Hada dulu. Oh, gitu ya. Ya, Ah, Ya berhubung tadi kayaknya acaranya itu Sinau ya kan ya. iya. Betul. Nah, saya tadi berangkat tuh akhirnya harus mempersiapkan diri untuk Sinau. Saya tetap harus menjadi seorang murid yang kebetulan akhirnya menjadi seorang yang dianggap guru itu. Tolong ambilkan tas saya tadi, tasnya. ini ada Jadi saya harus siap-siap. jimat ini kan. Bukan, saya itu cuma siap-siap buku karena saya harus belajar. Ya, ini kan Sinau. Waduh, kemarin ngono Ya, jangan-jangan aku cocok. digarapi. Jadi memang ketika saya harus menemui situasi di mana saya mengajak teman-teman saya mengatakan teman-teman waktu itu, yakni satu di antara komunitas yang disebut siswa, saya mengajar teater. Nah, saya lupa prinsip-prinsipnya bagaimanapun saya lupa, kecuali bahwa saya adalah mereka, mereka adalah saya. Sehingga ketika proses-proses untuk melakukan transfer ilmu atau transfer saling belajar, saya tidak menduga jika antara saya dengan teman-teman siswa saya itu atau siswa saya kalau dalam formalnya itu menjadi satu kesatuan yang mungkin untuk ukuran komunitas masyarakat biasa sebagai hal yang aneh itu. Bahwa saya harus berani ditegur, sekaligus saya juga berani untuk menegur. Ya. Tapi tetap dalam koridor aturan-aturan main. Nah, saya ingat betul, kalau saya menjadi sutradara, saya tidak ingin diganggu. Ya. Ini seperti tadi, saya menegur istri saya tadi. Ya. Sama nih kudu sutradara dan sebagainya. Itu insting sebenarnya, karena kebiasaan saya. Nah, suatu saat yang namanya Tri Juli BMW ini saya beri wewenang untuk menggarap musik. Memang sejak SMA beliaunya ini sudah Berkutat ya. kutet yang di dalam musik. Musik ecek-ecek. Bahkan saya enggak sekedar ecek-ecek kalau saya anggap, waktu itu saya sangat mengagumi beliaunya ini untuk mengatur performan dan sebagainya tentang musik itu. Nah, itu di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya ada sebuah festival di Surabaya sehingga kita membantai seorang budayawan. Kita masih muda-muda waktu itu ya. Ya. Budayawan terkenal, jaringan langganan dan seterusnya. Kita bantai hanya gara-gara tidak tepat waktu dan sebagainya, kita di Sulukudu. Wah. Nah, tiba-tiba saya sendiri melakukan kelalaian. Saya masuk, tanggung jawabnya Mas Tri Juli ini. Marah dia. Sekop. Bukan gue. Wah, kecewa. Sama niki apa sih Mas? Anda itu bagaimana sih Mas?
sudah memberi saya tanggung jawab, sudah memberi saya didongengi. Saya mikir, loh saya ini gurunya kok malah didongengi mau murid. Nah, dari situ saya mikir, aduh terus opo. Yang namanya muka ini mau saya taruh di mana? Oh, gengsi juga tetap ada. Tapi di lain pihak saya memang betul-betul sesuai dengan prinsip saya. Dan ternyata hal seperti itu hingga tahunan ya. Bahkan kemudian saya berumah tangga. Ternyata prinsip itu tetap saya pakai. Saya dengan istri, dengan anak, saya tidak bisa memaksakan kehendak. Kecuali aturan main, jika kita melanggar aturan ya kita saling memasuki. Meledak ya meledak, selesai ya selesai dan sebagainya. Bukan itu ya Win ya. Itu sudah mendarah daging sampai lemak-lemak segala juga ya? Enggak ngerti aku. Yang jelas aku gak mendarah daging kecuali. Jadi itu tadi sekilas tentang cerita kita waktu itu. Ya itu cinderanya. Cindera kisah ya. Wah, cocok. Cindera kisah dan cedera kisah. Maliling Mas Gamble barangnya. Iya. Disapa dong. Barangkali nonton itu. Iya. Ada Mas Gamble dan teman-teman teater Alif semua. Mas pakai mic gak iso. Iya. Salam jumpa untuk murid-murid saya, teman-teman saya, semuanya yang mungkin pernah bersentuhan kenal dengan saya mohon maaf jika pada situasi-situasi sekian waktu kita berinteraksi ada kelalaian. Sama-sama itu Mas Tri. Sama-sama ya. Bilang sama-sama. Itu. Orang pertama yang menanggapi ya. Oke Mas Ada, sebelum kita menginjak, sebetulnya itu tadi urutannya kita sudah ada skripnya, urutannya paling tidak harus menanyakan gimana kondisi saat pandemik, tapi nanti dulu ditahan. Tapi yang jelas jangan lupa teman-teman selalu safe, selalu keep healthy dan selalu pakai masker gitu dalam cuci kondisi tangan. pandemik ini. Oke, nanti untuk sesi setelah ini. Ya. Oke Mas, ngopi-ngopi sih Mas. Baiklah pemirsa, kita kembali lagi. Thanks berat baca ringan Mas. Yes. Ya. Wah, ini Oke. mantap ya. Mas Unye ada sesuatu? Oh iya, tadi kan di awal sesi ya. Di awal sesi tadi kan kita disuguhin dengan sesuatu yang nggih basa medok ya biasanya. Oh iya, sebelum jawab tadi kan kita sempat ngomong tentang pandemik, tapi ini ngomong ini dulu. Jadi ono unek-unek sampean kayak gitu. Unek-unek ya. Oh, iya, harus iya. dikeluarkan ya. Tadi yang dibaca itu puisinya siapa itu Mas? Pertama itu. Iya. Memang ini puisi yang Mas Ada mic-nya. Ini puisi legendaris dari sastrawan Indonesia, Chairil Anwar. Chairil Anwar. Dan pembacaan puisi ini insya Allah memang agak sedikit beda dengan teman-teman yang lain karena memang punya skill yang lain. Saya hanya punya situasi bahwa karyanya Chairil Anwar yang berjudul Aku ini sering dipakai contoh para guru bahasa Indonesia itu sebagai contoh puisi yang meluapkan semangat gitu ya, membangkitkan semangat. Padahal untuk ukuran saya tidak sebenarnya. Itu puisi yang menyampaikan perasaan frustasi, patah hati, tapi sombong. Nah itu hebatnya Chairil Anwar. Sehingga mungkin dari situ gebyah uya kalau orang Jawa mengatakan bahwa itu akan memberikan semangat peperangan 45 dan sebagainya. Karena beliaunya kan angkatan 45 dalam periodisasi sastra Indonesia itu. Jadi saya mengambil bahwa akunya Chairil Anwar itu hakikatnya adalah puisi yang menyampaikan rasa frustasi, patah hati, tapi tidak mau kalah, sombong, dan itulah hebatnya Chairil Anwar. Istimewa. Ya. Dan membawakannya juga garang, istilah apa ya? Ya garang sih.
sesuai dengan apa ya? Penilaian saya ya. Ya itu tadi, seperti war cry, apa ya, tangisan perang. Iya Tapi sih. bisa loh, lebih Iya. melo bisa sebenarnya. Iya, iya. Bisa, tinggal situasinya saja. Misalnya, ya, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Bisa. Tinggal emosinya itu Emosi teknis sama ya. aksen juga aksen. Cara baca puisi untuk ukuran saya memang sebenarnya kayaknya seperti itu, entah yang lain nggak tahu aku. Berarti puisi ini memang cocok sekali ya untuk menghadapi pandemi kayak gini. Temanya Mas, masuk sekali. betul, Ya? betul gitu Mas. Oh Iya iya, nggak sih? iya Mas. Betul kayaknya. Sehubungan dengan itu tadi, Iya. apa yang dampak yang dirasakan sama penggiat sastra seperti jenengan gitu Mas dalam pandemi saat ini? Buat saya pribadi, lepas dari saya sebagai penggiat sastra ya, kalau memang dianggap penggiat sastra, ada banyak hal yang saya lihat dari pandemi itu, dari yang orang banyak menyatakan trennya apa itu, COVID-19 itu ya, COVID. COVID ya, COVID-19, Bukan Corona, COVID. ya. Covid ini. Kopi ini. Corona itu malah untuk ukuran saya yang memang sudah terpoles sebagai pekerja sastra itu banyak positifnya, banyak hikmahnya. Contohnya seperti apa? Contoh satu ini, kebetulan saya secara formal kan mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Awalnya saya berpikir saya akan makan gaji buta. Sebab saya tidak mengajar secara formal. Ya. Tapi ternyata ketika ada proses sekolah online itu, Online, ya kan, ya. daring itu, justru beban seorang guru menjadi lebih berat. Ekstra ya. Iya. Ekstra banget. Ya, lebih berat. Termasuk orang tua murid juga ini. Curhat. Ya. Hampir dapat dikatakan tidak sekedar curhatnya orang tua wali murid, bahkan di luar struktur orang tua wali murid dan murid itu ikut nimbrung. Ya. Ikut nimbrung. Terdampak juga. Ya. Terdampak ini. Ikut mempengaruhi proses sekolah online. Dan disitulah ada banyak hal yang disebut sebagai hikmah. Seorang guru ternyata harus melek terhadap teknologi. Ya. Itu tentang proses saya sebagai seorang pengajar secara formal dari kasus pandemi ini. Kalau dari yang lain hampir dapat dikatakan lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Gitu ya Mas. Iya. Ya, ya, ya. Termasuk yang tipe-tipe optimis. Ya. Mungkin ya. Ini kalau punya dagangan cocok taruh di Nyai Kedai ini, di Lapak Rancak ya. Karena tidak menjual nestapa kan. Ya. Itu ada loh segmennya hari. Karena jargonnya Senin. memang kayak gitu. Oh, ngono ya? Di Nyai Gede itu. Berarti kayak cocok ya. Abe apa Cocok. puisi ini Khairil Anwar memang ya. gitu. Cocok. Masuk. Patah hati, frustasi tapi tetap nekat ya. Aku Tapi- mau tahu. Tanpa disengaja loh itu ya. Heeh. Iya ya. Tapi itu loh, kok nyambung ya. Betul. Putus asa tapi tidak mau menyerah gitu ya. Betul. Konten dari puisi itu ya. Kalau begitu kebetulan ini yang ada yang hadir ini istri saya. Ya. Oh iya. Apakah kita pernah putus asa dengan keadaan kita? Enggak kan ya? Enggak. Nggak pernah putus asa. 90 tahun kita. Asik. Salam sayang untukmu istriku. Jun jauh dong. Lah hilang lanangnya kok. Kayak gini. Oke. Oke Ya. Mas. Mas Ada. Gimana? Apa ya? Ini kan siswa kan juga terlalu lama ya tidak menghadapi kelas offline istilahnya. Kira-kira apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya? Harus fair ini. Singkat aja mungkin. Ya. Sisi positif. Mas, Miki Mas. Kesuwen nggak terlalu lama Covid ini. Sisi positif siswa. Yang mereka dampak buat mereka karena udah terlalu lama enggak ada kelas offline maksudnya, kelas beneran gitu. Gitu ya. Dampak
dari sekolah offline yang tertunda selama sekian waktu itu untuk siswa, jujur saja, berjalan 2 minggu untuk sekolah online daring itu, siswa sudah mengalami sebuah proses kejenuhan. Ya. Hampir mendekati 60%, 70% dari siswa itu tiba-tiba melakukan proses pemblokiran dari Maksudnya kontak gimana? WA itu. Hmm. Karena kan sistemnya kan melalui WA. Oh, yang memblokir siswa sendiri. Siswanya. Oh iya, iya. Bahkan di antara rekan kami seorang guru dikarenakan ketakutannya, kekhawatirannya siswa tidak melakukan proses itu melakukan jemput bola ke rumahnya dan mengalami musibah kecelakaan. Ya. Itu resikonya. Namun kebetulan saya sendiri tipe-tipe yang tidak mau tahu sebenarnya, kasarnya itu tentang bagaimanapun siswa itu ikut atau tidak ikut. Ya saya mengambil jalan melakukan proses-proses yang disebut sebagai, kalau untuk ukuran saya awalnya persuasif, ya kan, lalu represif dan sebagainya. Ya tarik ulur, Kayak layangan itu. kuda Ya? lumping, mengancam, merayu, merajuk. Bahkan jujur aja, orang tuanya pun juga harus saya apa ngarani gue yo. Motivasi. Enggak motivasi malah justru. Kecenderungannya adalah membantai mereka agar mereka ingat bahwa sistem pendidikan itu tidak hanya guru yang harus proaktif, tapi justru Orang yang tua juga. paling orang tua. Ya. Dan ternyata banyak sekali orang tua yang akhirnya kaget terhadap siswa yang menjadi anaknya sendiri harus belajar di depan mata beliau. Mereka tidak siap. Jadi mohon maaf untuk orang tua, terutama yang mungkin putra putrinya menjadi murid saya, marilah kita menjadi orang tua yang ideal. Ya. Sekolah hanyalah tempat, guru hanyalah satu di antara sarana dunia pendidikan, tapi mendidik anak hakikatnya berawal dari Rumah. Orang tua. Betul. Sip. Iki terlalu serius apa enggak ya? Oh enggak. Nah, ngopi terlalu dhisik. serius, Mas. Ngopi dhisik. Mas. Ngopi dhisik. Nah, ngopi dhisik. COVID-19 ya. Oke, itu tadi tentang COVID dengan segala permasalahannya dan Segala memang- hikmahnya. hikmahnya memang, positif mohon maaf, Bu, ya. negatif. Di antara ini namanya apa? Host ya? Host, yes. Host. Host itu Apa ada dampak yang negatif ketika ada pandemi seperti ini? ini sebagai musisi atau Secara manusiawi aja wis. Entah sebagai musisi atau Ya. sebagai ya, Pak. gimana Mas Ri? Yo. Aku ndek gini host Mas, jadi sampean enggak berhak untuk nanyai saya Gitu, jadi. berarti host itu Aku ndek kene iku Mas yo, sinau artinya pingin menggali dari sampean. Jadi harapan kami artinya dengan acara ini ya yang jelas belajar dari sisi-sisi segala macam profesi yang ada. Harapan saya kalau saya pribadi supaya bisa melek aja. gitu. Oh, ternyata ada Mas Hatta yang kayak gini. Kalau begitu ada satu prinsip dari murid saya, karena bagaimanapun juga Mas Tri ini harus abadi menjadi murid saya. Apa? Amin. Antara guru dan murid bukan sekedar muridnya yang sinau, tapi gurunya juga ikut sinau. Namanya Sekarang teman. saya tanya kan boleh. Wis nggak apa-apa wis, wis. Oke, ya kalau bagi kami sih memang kapan aja bisa belajar gitu Mas ada. Offline ya. Nah, Di luar sesi Jadi, ini. Sekarang ngomong-ngomong masalah sastra, Ya. maksudnya. Ini. Tapi lebih afdolnya kalau nanti kita ngomong sastra,
bagaimana kabar sastra, apa itu sastra, bagaimana giat-giatnya nanti. Ayo Mas Hatta baca puisi lagi Mas. Ngono. Siap. Ya wis. Puisi ini coba ya. Ini kebetulan tadi saya del-del di manuskripnya apa? Saya itu ada banyak. Puisinya siapa, tentang apa, biar kami ngiringinya enak Mas. Oh, jadi gitu lah, ya karena wis. kita spontan, jadi teman Sinau spontan, jadi kita nggak ada skenario Oh gitu. apa, jadi Tadi tentang kan- apa, menceritakan tentang apa Mas. Oke. Gitu. Tadi kan puisinya Khairil Anwar miliknya sastrawan angkatan 45. Oh, oke. Mungkin akan saya bacakan puisinya angkatan, saya nggak tahu ini angkatan berapa ini. Miliknya Sutarji Kolsumbagri. Oh, Nah, mungkin nggak tahu. nanti yo. Loh, jujur aja ada orang Nggak banyak ngerti. mengatakan bahwa loh, yang namanya Hatta itu jenis sastra itu kabeh ngerti, enggak mesti ngerti loh, enggak ngerti. Tapi ini puisi favorit saya. Tapi saya nggak tahu apakah bisa diiringi dengan musik atau tidak. Sebab tadi ada teman bincang saya namanya Mas apa tadi yang Mas Aji. Mas Aji itu mengatakan tanpa ilustrasi musik film Tom Hanks. Tom Hanks ya, Ya. itu bisa menggambarkan suara ini dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dengan musik pun bisa, tapi jika tidak dengan musik ya aku tak lihat dewi gitu ya. Ya, Ini oke. tantangan ada itu ya. puisi kucing karya Sutarji Kolsumbagri. Diminum Mas dulu Hatta, kopinya Mulai. supaya minum dulu. Ya. Oke. Oke, Mas Hatta. Satu, sebuah karya. Ayo Mas, karya baca. Ya. Puisi. Saya akan coba untuk membacakan puisi karya W.S. Rendra dulu aja, yang berjudul Kita Ditantang 100 Dewa. Ini puisi khusus untuk menyemangati saya dan istri saya. Aku tulis saja ini untuk menghibur hatimu. Sementara engkau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula masa remaja kita yang gemilang dan juga masa depan kita yang hampir rampung, dan dengan lega akan kita lunaskan. Kita tidaklah sendiri dan terasing dengan nasib kita. Karena soalnya adalah hukum sejarah kehidupan. Suka duka kita bukanlah istimewa, karena setiap orang mengalaminya. Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengadu. Hidup adalah untuk mengolah hidup, bekerja, membalik tanah, memasuki rahasia langit dan samudra, serta mencipta dan mengukir dunia. Kita menyandang tugas, karena tugas adalah tugas, bukannya demi surga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. Karena
Sesungguhnya kita bukanlah debu. Meski kita telah reot, tua, renta, dan kelabu. Kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Tolehlah lagi ke belakang, ke masa silam yang tak seorang pun berkuasa menghapusnya. Lihatlah betapa tahun-tahun kita penuh warna. 90 tahun yang dibelai napas kita. 90 tahun yang selalu bangkit melewatkan tahun-tahun lama yang porak-poranda. Kenangkanlah pula bagaimana dahulu kita tersenyum senantiasa menghadapi langit dan bumi dan juga nasib kita. Kita tersenyum bukanlah karena bersandiwara, bukan karena senyuman adalah suatu kedok, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, manusia, sesama, dan kehidupan. Lihatlah 90 tahun penuh warna. Kenangkanlah bahwa kita selalu menolak menjadi koma. Kita menjadi goyah dan bongkok karena usia nampaknya lebih kuat dari kita. Tetapi bukan karena kita telah terkalahkan. Aku tulis saja ini untuk menghibur hatimu. Sementara kau kenangkan encokmu, kenangkanlah pula bahwa hidup kita ditantang 100 dewa. Mas tetap dipakai mic. Oh iya. Keren sekali. Ya. Ya itu teman Sinau, kita nggak ada latihan, lama sekali kita nggak ketemu dan Betul. Kita memang benar-benar langsung harus siap dengan kondisi kayak gini tadi spontan. Kita harus bagaimana ngikuti alurnya, tahu ceritanya, ya keluar dengan sendirinya. Akhirnya ya ini ya, improvisasi Mas. Iya. Saya memilih memang untuk tidak terlalu mengiringi ya, karena Betul. sendirian solo udah keren sekali itu. Ya. Baca tadi. Luar biasa teman-teman Sinau. Dan saya dulu pernah ikut teater tapi enggak sampai level itu ya. gitu ya Mas. Ya. SMA dulu. Gimana? Ya. Atas ridho orang tua atau tidak? Atas. Oh, atas. Ya. Dia keluarga seni soalnya Mas, Oh, jadi gitu, enak. Kalau saya enggak,
Saya harus kejar-kejaran dulu sama orang tua. Tapi alhamdulillah kunci rahasianya memang radio ibu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ibu begitu khawatir dengan kondisi saya yang sudah mulai ikut-ikutan main drama. Waktu itu masih SMP. Hingga kemudian ada justifikasi tentang hukum yang harus saya lalui untuk membatasi keadaan. Nah, ternyata pada saat tertentu ibunda saya itu bilang atau bertanya ke saudara-saudara saya. Kebetulan saya punya saudara itu 10. Semuanya insya Allah alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat semua. 10? Iya 10, saya 10 bersaudara. Saya anak yang nomor 3. Nah, itu ibu saya itu tanya. Padahal saya waktu itu sudah pulang aja saya harus sembunyi-sembunyi karena khawatir dimarahi sama ibu, terutama ibu. Nah, pertanyaannya itu membuat saya itu terharu sekaligus merasa bangga. Bahasa Jawanya begini. Sakjane ada iku nek main drama iku apik arek. Begitu. Berarti kan orang tua itu ada atensi ya? Ada atensi di situ. Ya. Sampai kemudian akhirnya beliau harus memahami ketika saya menjadi orang yang bergelut di dalam dunia seni teater itu dan menjadi guru pertama kali ya ini murid saya ini. Kalau pakai urutan teori periodisasi ya, ini termasuk angkatan keempat atau kelima. Angkatan pertamanya itu malah adik kelas saya sendiri. Adik kelas saya sendiri. Yeah, yeah. Dan kebetulan juga adik-adik kandung saya sendiri gitu. Sekolahnya ada di tempat itu sendiri. Yeah, Jadi yeah. saya keluar SMA malah mendapatkan semacam zaman dulu ya keistimewaan atau kehormatan untuk mengajar, Yeah. menggantikan seorang guru kesenian untuk mengajar teater. Okasional? Bagaimana? Jadi apa sifatnya ekstra atau Ekstra waktu itu ya. Ekstrakurikuler. Oh iya, iya. Kurikuler ya istilahnya dulu. Oke, Mas Ada, ngomong-ngomong tentang teater yang ada hubungannya dengan penggiat sastra, seni sastra. Ada sesuatu Mas tentang sastra sekarang mungkin bisa perbandingan. Akhirnya kan kita membandingkan dulu dan sekarang. Di Mas sastra Indonesia sekarang. Eksistensinya ya. Ya kalau kita ngomong eksistensi kita jelas nggak tahu karena kita semua di musik. Tapi bagi penggiat sastra sendiri menurut opini beliau kan jika kita ingin tahu juga. Sebelum kita punya acara tadi ya, saya kan sempat bincang sama seseorang. Ya. Ya, kemudian menceritakan ada satu kita anggap sebagai pekerja sastra yang melakukan aktivitasnya, mendapatkan prestasi bla 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 sampai kemudian harus melakukan suatu proses yang bersifat sebagai interaksi sosial, ya kan, interaksi sosial, lalu berurusan dengan aparat dan sebagainya, maka itu itu merupakan bagi saya itu indikasi sastra kagak ada matinya, kata orang Betawi gitu. Bahkan bagi saya pribadi sastra itu adalah kita. Tinggal apakah kesastraan kita sebagai manusia itu terpublikasikan sebagai hikmah atau tidak, itu aja. Kan gitu. Kalau perkara secara teoritis, apakah sastra ini mempengaruhi keadaan kita saat ini dan sebagainya, maka jawabannya untuk saya sederhana aja. Setiap detik kita itu dipengaruhi oleh sastra. Kita akan terjebak dengan istilah sastra itu sendiri bagi saya loh, ya kan? Secara teoritis sastra dianggap sebagai satu di antara genre kesenian, ya kan, ya harus sastra itu harus berbentuk prosa, ya kan, berbentuk puisi, berbentuk drama. Ya. Nah, kalau kita kuliti, kita sendiri sebenarnya kan sudah berdrama ria, ya. Kita bersandiwara dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara masalah prosa, yang namanya media sosial itu kurang apa?
menceritakan kisah pilu, kisah apapun ya. Sastra loh. Bahkan saya tadi menemukan semacam mungkin permainan puisi Jawa ya kan ya, yang diambil dari seremonial yang mungkin juga dianggap paham tertentu, namanya tidak pernah ada di zaman ini tapi diada-adakan sebagainya. Tidak pernah ada di zaman ini. Iya. Tapi diada-adakan sehingga dalam tanda petik ya, karena saya menghindari untuk berbincang masalah paham ya, yang sensitif sekali ya. sensitif. Tapi gak jeru toh Mas? Gak jeru. Gak jeru. Ya saiki ngopi dhisik. Oke, ngopi sih. Satu puisi berjudul Kucing, karya Sutarji Kolsumbagri. Kucing dalam darah. Dia menderas lewat. Dia mengalir ngilu. Dia bergegas lewat dalam aortaku, dalam rimba darahku. Dia besar. Dia bukan harimau, bukan singa, bukan hyena, bukan leopard. Dia macam kucing, bukan kucing, tapi kucing. Dia lapar. Dia merambah rimba Afrikaku dengan cakarnya, dengan amuknya. Dia meraung, dia mengerang. Jangan beri daging. Dia tak mau daging. Yesus, jangan beri roti. Dia tak mau roti. Kucing meronta dalam darahku, meraung, merambah pada darahku. Dia lapar. Oh, alangkah lapar. Berapa juta hari dia tak makan, berapa ribu waktu dia tak kenyang, berapa juta lapar kucingku. Berapa abad dia mencari, mencakar, menunggu. Tuhan mencipta kucingku tanpa mauku. Dan sekarang dia meraung, mencarimu. Dia lapar. Jangan beri daging. Jangan beri nasi. Tuhan menciptanya tanpa setauku. Dan kini dia minta Tuhan sejumput saja. Untuk tenang sehari, untuk kenyang sewaktu, untuk tenang. Itu puisi Sutarji Kolsumbagri. Matur nuwun ngapunten. Mas Ada, terima kasih
malam ini sangat spesial sekali dan thank you banget. Sama-sama. Matur nuwun. Bahkan saya yang terima kasih Atas hadirnya, dan teman Sinau bisa kita ambil hikmah dari sebuah cerita malam ini. Silakan beropini, silakan apa aja, yang jelas kita tetap semangat. Ya. Optimis. Mas Hatta J. Ada satu pesan terakhir buat teman Sinau, Mas? Enggak, yes, optimis, semangat, jangan kalah dengan keadaan, justru keadaan yang harus kita kalahkan. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman Sinau. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.